Kita pada kesempatan hari ini akan mencoba untuk menyampaikan tentang beberapa hal, ya, beberapa hal yang menjadi satu hal yang saya dapatkan di tengah masyarakat. Sudah lama betul saya tuh pernah mendapati ada seseorang itu curhat sama saya begini, Ustadz, saya ini punya masalah, tapi masalahnya itu menjadi berat, saya carikan solusinya. Kenapa masalah ini tampaknya begitu berat dan bebannya begitu berat bagi saya gitu. Ternyata kemudian ketika kita telusuri, beliau banyak ngobrol gitu. Ternyata kita mendapati bahwasanya salah satu di antara perkara yang menjadikan masalahnya begitu berat adalah masalah beliau ini sudah diketahui oleh banyak orang. Masalah itu diketahui oleh keluarga besarnya, masalah itu diketahui oleh sebagian dari sahabat-sahabatnya, sehingga akhirnya setiap orang itu memberikan berbagai macam kesimpulan dan memberikan berbagai macam persepsi yang mereka lihat dari masalah yang dimiliki sama orang yang curhat kepada saya. Akhirnya ketika saya ngobrol dengan beliau, salah satu hal yang saya sampaikan ada satu pelajaran, bahwasanya ketika kita memiliki masalah, saya mencoba untuk mencari di dalam sunnah. Ternyata kita menjumpai di dalam sunnah itu orang-orang yang mereka itu ternyata di dalam sunnah itu kita mendapati bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan kepada kita, minal birri kitmanul masaib, wa kitmanul amrad, wa kitmanus sadaqah. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan kepada kita, termasuk dari kebaikan itu ketika kamu membunyikan, ketika kamu menyembunyikan. Minal birri kitmanul masaib, kamu menyembunyikan masalah, kamu menyembunyikan setiap musibah yang kamu lakukan. Dan termasuk di antara bentuk kebaikan itu adalah kamu menyembunyikan sakitmu. Dan termasuk di antara kebaikan itu kamu menyembunyikan sedekah dan kebaikan yang kamu lakukan. Disitulah kemudian kita menjumpai apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih ini, memberikan sebuah pelajaran kepada kita. Kalau saya dan antum memiliki satu masalah, memiliki satu amal solih, yang kita sembunyikan itu bukan hanya amal solih. Kenapa kita harus menyembunyikan amal soleh kita, Ustadz? Apa sih faedahnya kenapa kita harus menyembunyikan amal soleh kita? Menyembunyikan amal soleh itu bukan hanya supaya menjadikan amal itu limited edition di hadapan Allah, bahwasanya hanya Allah yang tahu. Karena semakin Allah itu tahu bahwasanya hanya Dia yang tahu dan tidak banyak makhluk yang tahu, semakin besar Allah itu memberikan pahala. Saya dan antum harus paham betul, ada 3 kondisi di mana Allah itu melipat gandakan amal kita. 1, yaitu adalah ketika kita semakin ikhlas, maka semakin Allah itu melipat gandakan. Karena keikhlasan itu tu'addimus shaghair, karena keikhlasan itu membesarkan yang kecil. Jadi sesuatu yang remeh-temeh itu akan menjadi besar ketika kita senantiasa meletakkan apa yang kita kerjakan menjadi keikhlasan. Yang kedua, termasuk di antara perkara yang bisa menjadikan amal kita begitu besar, yaitu adalah ketika kita menyembunyikan. Ketika kita menyembunyikan apa yang kita lakukan dan kita kerjakan, semakin sedikit orang tahu, semakin mata ini tidak terlalu banyak orang yang paham, semakin banyak mata yang tidak mengerti tentang apa yang kita lakukan, semakin besar Allah itu memberikan pahala. Kenapa? Karena semakin limited edition itu semakin besar nilainya di sisi Allah. Sebuah pabrik besar, kalau kemudian mereka mengeluarkan satu produk dan mereka katakan produk ini adalah produk limited edition, maka pasti barangnya pasti itu jadi mahal. Antum dapetin ada jam misalkan, ya, jamnya limited edition, maka pasti jam itu menjadi lebih mahal. Karena apa? Karena diproduksinya tidak massal. Akhirnya menjadikan pahalanya sangat besar, menjadikan harganya itu sangat mahal sekali, disebabkan karena tidak banyak orang yang tahu. Ya, makanya jadikanlah amal kita itu limited edition. Gak usah kemudian diumbar-umbar gitu. Setiap orang kita harus kemudian omongin. Gak perlu semacam itu. Karena apa? Itu akan menumpulkan sensitivitas kita sebagai seorang manusia. Kalau kemudian kita sering kemudian menyampaikan sesuatu yang kita lakukan di hadapan manusia, menumpulkan sensitivitas kita kepada Allah. Itu yang kedua.
Yang ketiga yang disampaikan oleh kemudian para ulama, kapan kemudian satu amal itu akan menjadi besar? Ketika semakin besar mengambil zona kenyamanan kita. Kalau ada satu amal kok mengambil zona kenyamanan antum besar, berarti amal itu pahalanya gede. Kenapa memuliakan tamu itu termasuk amalan yang besar sampai dikaitkan dengan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir? Karena sesungguhnya ketika menyambut tamu, kita ini harus mengorbankan zona nyaman di rumah kita. Karena itulah perkara yang menjadikan satu amal itu besar. Kembali ke tadi, ternyata kemudian kita menjumpai minal birri kitmanul masaib, kitmanul amrat, wa kitmanul sadaqah. Sesungguhnya di antara kebaikan itu kalau kamu menyembunyikan musibah, kamu menyembunyikan penyakit, dan kamu menyembunyikan sedekah dan amal solihmu. Maka kemudian kalau kita ingin menjadikan satu perkara itu tidak berat, nggak usah cerita ke banyak orang. Kesalahan banyak manusia itu tak terkecuali mungkin kita. Kalau kita punya masalah, kita cepat-cepat membuka masalah itu kepada orang. Lalu kemudian membukanya kepada orang, cerita kepada fulan, cerita kepada fulan, cerita kepada fulan. Akhirnya rumit. Kenapa? Semakin banyak orang yang tahu masalahmu, semakin mereka memiliki persepsi, dan omongan-omongan mereka itu akan membuat beban di dalam hatimu. Ya. Kenapa ada masalah mungkin ya, maaf, ada masalah selebriti, kemudian nggak kelar-kelar? Karena terlalu banyak orang yang tahu. Terlalu banyak orang tahu. Semakin orang itu tahu, semakin banyak orang tahu, mereka memiliki pemikiran, mereka memiliki insight, mereka memiliki kesimpulan, yang bisa jadi kesimpulan mereka mungkin tidak sama dengan kesimpulan yang lainnya. Dan itu yang akan menjadi beban dalam kehidupan manusia ketika mereka itu menceritakan masalah itu. Makanya kita belajar dari bapak ini yang beliau curhat ini. Disitulah kita harus paham. Jangan menjadikan hati kita kayak akuarium, yang mana setiap akuarium itu kan kelihatan. Ikan tuh kalau kemanapun di akuarium itu kan kelihatan. Saya ambilkan contoh. Ini kan ikan di akuarium, memang 3 hari belum di ini. Dia kemanapun dia pergi, kemudian dia akan kelihatan. Lah banyak manusia itu tidak sadar bahwasanya kita ini menjadikan hati kita kayak akuarium. Sehingga setiap orang itu tahu kalau lagi sedih itu apa, kalau lagi benci itu kayak apa. Apalagi ketika semuanya kita taruh di sosial media. Semua perasaan yang bergejolak kita taruh di sosial media. Semua perasaan ketika kita pengen komentari teman kita taruh di sosial media. Seakan-akan kita puas. Maaf ya, bahkan kadang-kadang suami istri ketika pengen saling mengingatkan, kadang-kadang mengingatkannya lewat IG story. Padahal apa sih susahnya dia mengistirahatkan jempolnya dulu, lalu kemudian dia berkata kepada orang, berkata kepada pasangannya untuk menyampaikan langsung. Tapi itulah kenyataan yang terjadi. Hari ini kita dibuat pada sebuah tarikan sosial media, dan maaf yang membuatnya adalah orang yang tidak beriman kepada Allah, sampai akhirnya setiap orang itu lebih nyaman untuk berbicara di sosial media. Sampai ada masalah kemudian dia bicara di sosial media. Sampai ketika dia memiliki satu problem, dia bicaranya kepada sosial media. Kalau kemudian setiap persoalan akhirnya kita sampaikan, kita sharing kepada banyak orang, lalu kemudian akhirnya kita sampaikan, semakin orang banyak tahu apa yang kamu lakukan, semakin mereka itu memiliki pemandangan, semakin mereka itu memiliki pandangan-pandangan yang bisa jadi pandangan itu tidak sama dengan pandanganmu. Dan terkadang kamu harus bergesekan dengan pandangan itu. Makanya Masya Allah, Rasulullah SAW itu betul. Rasulullah itu orang yang paham tentang kejiwaan. Makanya Nabi SAW kemudian mengingatkan kita, termasuk kebaikan itu kamu sembunyikan rahasia yang terjadi pada hidupmu, pada problem yang ada pada hidupmu itu kamu kemudian sembunyikan itu. Jadi akhirnya jangan menjadikan sosial media itu menjadi tembok ratapan, jangan menjadikan sosial media itu menjadi tempat kita mengeluarkan unek-unek kita kepada suami kita, kepada istri kita, kepada orang-orang yang kita kenal. Jangan menjadikan sosial media itu tempat kita membuka setiap apa yang kemudian kita rasakan. Jadi kalau kita punya masalah, kata para ulama, satu, jangan jadikan hatimu kayak akuarium. Orang lain itu berikan senyummu, walaupun kemudian hatimu menangis. Biarlah mereka itu mengetahui senyum kita.
Adapun tangisan kita, kita berikan kepada Allah. Karena Allah semakin mengetahui bahwasanya ada manusia, dia menyembunyikan masalah yang dihadapi olehnya, disembunyikan itu masalah tersebut, dan dia hanya memberikan kepada Allah, maka semakin cepat pertolongan Allah untuk menyelesaikan masalah itu. Kenapa? Karena Masya Allah, karena Allah tahu, wah fulan ini tidak cerita-cerita ke siapapun, berarti dia hanya bergantung kepadaku. Kalau dia hanya bergantung kepadaku, berarti aku tidak patut meninggalkan apa yang dia ceritakan kepadaku semata. Makanya kita ambil sebuah contoh. Makanya sebuah contoh yang luar biasa tuh gini. Kenapa ruqyah mandiri, ruqyah diri kita sendiri dengan ruqyah yang diruqyah sama orang lain itu beda. Kalau kita diruqyah sama orang lain, kita minta diruqyah, ya Masya Allah. Kalau kita minta diruqyah, maka sesungguhnya kalau kita minta diruqyah itu boleh nggak apa-apa, tapi nggak mendapatkan keutamaan besar. Yang mendapatkan keutamaan besar itu apa? Ketika kita meruqyah diri kita sendiri. Makanya orang yang meruqyah dirinya sendiri memiliki peluang yang sangat besar. Apa peluangnya yang sangat besar itu? Dia akan bisa masuk kepada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. La yastarqun, salah satunya yang tidak pernah meminta diruqyah. Pertanyaan kita, kenapa orang yang ruqyah mandiri itu memiliki kesempatan untuk masuk kepada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab? Karena dia mengandalkan dirinya di hadapan Allah. Ini sebuah kaidah umum. Makanya kalau kita memiliki satu masalah, lalu kemudian masalah itu kita rasakan, lalu kemudian kita tidak banyak curhat, kecuali kepada orang-orang yang mereka memang kompeten dalam apa yang kita rasakan, maka kemudian hanya sebatas itu. Maka semakin sedikit orang yang tahu masalah yang kita lakukan, semakin cepat pertolongan Allah itu akan turun. Karena Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang telah bersandar kepadanya dan menjadikan perasaannya itu limited edition. Perasaan limited edition tuh nggak gampang. Karena mungkin banyak orang itu hanya menilai keimanan itu ya sholat, puasa. Padahal bukan hanya itu aja. Ya. Boleh nggak saya cerita sama orang, Ustaz? Boleh. Dalam beberapa hal silahkan cerita kepada banyak orang, kepada beberapa orang dengan satu keinginan bahwasanya orang-orang itu akan membantu kita, Dia paham tentang masalah kita. Hanya beberapa orang, itu pun dipilih. Ya, itu pun dipilih. Mana yang kemudian layak? Oh, fulan. Sudah, nggak usah ngelebar. Nggak usah setiap orang kita ceritain masalah kita begini, masalah kita begini. Maka sesungguhnya itu tidak perlu. Sembunyikan masalahmu. Semakin Allah tahu bahwasanya masalahmu hanya kamu ceritakan kepada Allah, cepat kok Allah itu akan nolong. Beda dengan ketika kita banyak menceritakan kepada makhluk. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyampaikan kepada kita, tashkur rahima ila ma la yarham. Apakah kamu tega menceritakan masalahmu kepada makhluk yang mana notabene makhluk itu kasih sayangnya itu terbatas, lalu kamu tinggalkan Allah yang kasih sayangnya itu tanpa batas? Padahal kasih sayang Allah itu tanpa batas dalam kehidupan manusia. Pantas nggak, kata Imam Syafi'i itu, kamu cerita sama manusia yang banyak memiliki juga masalah mungkin lebih besar daripada masalah yang kamu lakukan, tapi kamu meninggalkan Allah yang tidak terbatas? Bagaimana sifat kasih sayangnya Allah dalam kehidupan? Lah itu yang menjadikan akhirnya kita paham. Nah inilah yang menjadikan kita ngerti. Kita belajar dari Bapak tadi. Apa yang kita pelajari dari Bapak tadi? Bahwasanya ternyata ini loh yang menjadikan akhirnya kita ini ngerti gitu. Termasuk di antara kebaikan itu adalah semuanya itu hanya kembali sama Allah. Kepada manusia sekedarnya. Sampaikan 1, 2, 3, selebihnya kepada Allah. Ya kan? Kalau kemudian kita sakit, sampaikan 1, 2, 3, kita begini, selebihnya kita sampaikan kepada Allah. Ya. Kemudian kalau kita berbuat kebaikan supaya sensitif hati kita. Karena apa? Itulah yang dinamakan limited edition di dalam masalah perasaan, di dalam masalah hati. Jadi Allah itu, Masya Allah, Allah itu senang betul ketika hati kita ini limited edition. Hati yang tidak pasaran. Hati yang kemudian apapun yang berkecamuk kemudian orang itu tahu gitu. Hati yang kemudian apa yang sedang difikirkan orang ngerti gitu. Orang bisa membaca kayak ikan di akuarium gitu. Kelihatan mau kemana aja dia kelihatan. Enggak kayak gitu. Enggak semacam itu. Harusnya kemudian dalam kehidupan kita.
Makanya inilah yang memahami. Makanya itu harus dilatih. Bagaimana Ustaz melatih supaya saya memiliki hati yang limited edition? Hati limited edition itu harus dilatih. Tidak kemudian bisa sekali dua kali, tapi harus betul-betul dilatih. Yakini bahwasanya kita belajar innama ashku bathi wa husni ilallah. Makanya sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Yakub, innama ashku bathi wa husni ilallah. Ya Rabb, sesungguhnya saya itu hanya mencurahkan kesedihanku, perasaanku hanya kepada Engkau. Ini kan Masya Allah ya, luar biasa kan. Ini salah satu di antara ilmu kejiwaan yang bagus. Karena kalau kemudian kita akhirnya terbiasa segala sesuatu ngomong sama orang, punya masalah dikit ngomong lagi sama orang, orang akhirnya banyak tahu tentang apa yang kita lakukan. Iya, apakah kita siap menghadapi insight mereka yang terkadang tidak sama dengan kita? Apakah kita siap kemudian akan bersentuhan dengan masalah, dengan usulan mereka yang mungkin tidak sama dengan usulan kita? Karena yang tahu masalah itu kan kita. Kadang-kadang orang hanya lihat dari permukaannya. Orang itu tidak memahami dari hulunya sampai hilir, dari hilirnya sampai hilirnya kan nggak ngerti. Makanya disitulah kemudian Rasulullah SAW itu menyampaikan sebuah perkara yang indah betul. Minal birri kitmanul masaib wal amrad wasadaqah. Ya, ini termasuk salah satu hadis yang sahih yang disampaikan bahwasanya termasuk di antara kebaikan kamu sembunyikan, betul, sembunyikan. Kamu taruh di salah satu dinding hatimu, kamu masalah itu sembunyikan di situ. Kemudian kita curhat kepada orang yang 1, 2, 3, 4, 5 lah, mungkin 6. Ya, kita curhat kepada mereka tentang masalah. Oh, saya punya masalah ini. Kenapa kita curhat sama dia? Mungkin karena kesolihannya, mungkin karena keilmuannya, karena mungkin menurut kapasitas kita dia bisa membantu kita untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Tidak apa-apa. Bukan berarti tidak cerita sama sekali, cerita. Rasulullah kalau punya masalah pun cerita sama Abu Bakar. Tapi terbatas 1, 2, 3. Tidak semuanya orang harus paham. Ya, bahkan saya pernah membaca dalam beberapa riwayat, kadang-kadang Rasulullah itu kalau punya masalah, kadang-kadang cuma sama Abu Bakar. Kadang-kadang cuma sama Abu Bakar, tidak sama Umar. Kadang-kadang sama Umar, tidak sama Utsman. Rasulullah itu meletakkan setiap segala sesuatu pada tempatnya. Ya, ada masalah yang terkadang disampaikan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar dan Umar. Saat tidak tahu, Tolha tidak tahu, kemudian Utsman tidak tahu. Sebagaimana ketika kadang-kadang Rasulullah ngomong sama sahabat Utsman, kadang-kadang Umar tidak tahu. Contohnya ketika Rasulullah akan menawarkan putrinya kepada Utsman. Disitulah kita harus memahami. Nah, itu yang kita harus paham. Makanya hati yang paling dicintai oleh Allah itu hati yang limited edition. Dia itu mengasah betul. Itu mengasah betul bagaimana kemudian kita dalam kehidupan ini. Memang mungkin pertama kali tidak mudah dan tidak gampang, tapi tidak ada yang mustahil ketika ini sudah menjadi amalannya orang-orang soleh terdahulu. Ya. Inilah yang memahamkan kita dalam perkara ini. Semoga Allah memberikan kebaikan untuk kita. Allah memberikan terus pembelajaran untuk kita. Dan salah satu di antara pembelajaran yang luar biasa adalah hatimu itu pasaran atau hatimu itu limited edition. Kalau hatimu pasaran, mungkin kamu butuh tempat orang banyak untuk paham. Makanya kan akhirnya berbagai macam penyakit kejiwaan kan muncul. Ada penyakit secara fisik, ya, ada penyakit tuh megalomania. Ya, megalomania itu adalah penyakit kejiwaan yang orang itu yang orang itu butuh disanjung, dipuji, terus dia nggak bisa lepas dari pujian gitu. Karena apa? Allah itu ketika nyuruh kita supaya kita itu menyembunyikan rahasia pada hati kita, tidak banyak curhat kepada manusia, tapi hanya kepada Allah. Ini loh yang akan menjadikan kita mendapatkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita telah bersandar kepadanya dalam setiap urusan kehidupan kita. Ya, jadi sekali lagi, kalau kita bertanya hatimu itu hati yang mana, pasaran atau limited edition, ya, mari kita jawab gitu. Atau jangan-jangan kita itu
orang yang plong gitu ya kalau sudah cerita di sosial media. Atau jangan-jangan kita ini plong gitu kalau ngingetin orang sudah bisa lewat sosial media. Atau kita sudah plong gitu kalau kemudian kita sudah bisa untuk menceritakan ini kepada banyak orang gitu. Berarti mungkin hati kita pasaran. Makanya itu lambat, pertolongan Allah itu lambat turun. Lambat turun sama orang yang sudah terlalu banyak membuka dirinya kepada orang lain. Tapi kalau kemudian kita letakkan hati kita, sebongkah hati kita ini kepada Allah. Kalau kita letakkan sebongkah hati kita ini kepada Allah, Allah yang akan turun. Allah tahu hati hambaku ini hanya kepadaku. Hati hambaku ini hanya kepadaku dia bersandar. Maka Allah langsung turun untuk menyelesaikan satu persatu masalah yang dihadapi. Mungkin masalah saya selama ini karena mungkin saya banyak cerita sama orang. Akhirnya kemudian orang memiliki berbagai macam kesimpulan. Mungkin masalah antum juga sama. Masalah antum juga kemudian terlalu banyak cerita sama orang. Sehingga akhirnya masalah-masalah itulah yang menjadikan antum sulit untuk mendapatkan pertolongan. Sekali lagi, sampaikan masalah kita sama orang itu boleh atau tidak boleh. Boleh, 1, 2 orang yang kita anggap memiliki kapasitas untuk membantu masalah kita. Mungkin orang yang alim, mungkin orang yang paham ilmu, mungkin orang yang paham tentang masalah kesehatan. Sampaikan saja, 1, 2, 3, 4, 5 sampaikan. Selebihnya, pastikan bahwasanya hati kita adalah hati yang limited edition. Apapun yang limited edition itu mahal. Jam itu kalau limited edition jadinya mahal. Mobil itu kalau limited edition jadinya mahal. Apapun kalau limited edition itu jadinya mahal. Dan pastikan hati kita ini hati limited edition. Kalau punya masalah, sampaikan masalah itu 1, 2 orang, selebihnya kembali kepada Allah. Banyaklah mengasah ketajaman hati kita hanya bersandar kepada Allah. Lalu orang bertanya, gimana ya Ustadz mengasah ketajaman hati kita kepada Allah? Mengasah ketajaman hati kita kepada Allah itu ya salah satunya menyembunyikan amal, salah satunya menyembunyikan apa yang kita rasa. Semoga Allah memberikan kebaikan terhadap apa yang kita sampaikan. Semoga Allah menjadikan hati kita adalah hati yang selalu memiliki limited edition. Dan saya mengingatkan 3 perkara yang menjadikan amal kita dilipat gandakan oleh Allah. 1, ketika hatimu semakin mengikhlaskan sesuatu karena Allah, semakin itu besar sekali pahalanya di sisi Allah. Yang kedua, yaitu adalah ketika kamu senantiasa menyembunyikan apa yang kamu lakukan, semakin tersembunyi, semakin sedikit mata yang tahu, semakin besar pahala yang Allah akan berikan kalau kita menyembunyikan amal kita. Yang ketiga, yaitu adalah kita harus memastikan bahwasanya yang ketiga itu setiap amal itu besar ketika terkadang mengorbankan zona nyaman kita dalam kehidupan kita. Semakin kita mengorbankan zona nyaman kita kembali kepada Allah, semakin besar kebaikan yang kita akan peroleh dan kita akan dapatkan. Semoga Allah memberikan kebaikan untuk kita. Saya juga mengingatkan, insya Allah kita akan mengadakan Syamilah series yang ketiga. Syamilah series yang ketiga ini yaitu A Letter to Allah. A Letter to Allah itu sensasi memahami dan menyelami doa 40 Rabbana di dalam Al-Quran. Doa itu salah satu cara kita curhat kepada Allah. Nah, kalau kita ingin curhat kepada Allah, gimana kita bisa curhat kepada Allah kalau kita tidak paham bagaimana artinya? Saatnya kemudian kita itu mengatur bagaimana curhatan kita kepada Allah. Kan Ustaz tadi menyampaikan curhat itu sama Allah, betul. Nah, itu dimulai dari doa. Nah, doa kita ini harus betul-betul paham. Banyak doa yang tidak berakar kepada keilmuan. Banyak doa yang tidak memahami apa doa yang dia ucapkan. Ini yang menjadi sebuah problem. Akhirnya mungkin karena kita tidak nyaman ketika berdoa, akhirnya larinya curhat kepada manusia. Padahal doa itu merupakan salah satu cara untuk mengasah ketajaman hati kita,
supaya kemudian ketajaman hati kita ini hanya kepada Allah. Semua yang kita ucapkan itu semua sudah diwakili di dalam doa. Apa yang kita butuhkan itu semuanya sudah disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran dan disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadisnya. Ayo ikuti Syamilah Series yang ketiga, sekaligus menjadi para penuntut ilmu. Kita menyelami doa 40 Rabbana yang ada di dalam Al-Quran menjadi bekal dan modal kita sebelum Ramadan. Kalau kita ditanya Zoom apa sih checklistnya sebelum Ramadan Ustadz? Banyak, salah satunya pastikan doa kita khusyuk. Kemudian yang kedua, ya yang kita inginkan supaya dengan kita memahami doa selain menjadi penuntut ilmu, yang kedua dari itu akan kita pakai sebagiannya untuk wakaf di dalam jalan dakwah. Jadi dari HTM-nya nanti kita pakai untuk kemudian untuk wakaf. Jadi antum mendapatkan dua sekaligus, menjadi muwakif, wakaf dengan bayar HTM-nya, kemudian yang kedua akan menjadi penuntut ilmu. Semoga Allah mengasah kita dalam kebaikan kita, dalam setiap komitmen kita untuk menyerahkan semuanya kembali kepada Allah.